melimpahkan taufik dan juga rahmat-Nya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita masih sampai pada pembahasan tentang pernikahan. Dan insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas di antara pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah. Dan kita telah sampai pada poin yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahlu kitab. Monggo dibaca Mas Pak Romi, monggo Pak Romi. Poin 7, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Jadi seorang Islam haram menikahi wanita kafir dari kalangan agama Majusi, komunis atau penyembah berhala, dan wanita muslimah pun diharamkan secara mutlak menikah dengan laki-laki dari kalangan ahli kitab atau orang kafir dari kalangan non ahli kitab, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, mereka wanita-wanita muslimah itu tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Naam. Dikatakan oleh sang penyusun kitab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di antara pernikahan yang tidak sah, yang tidak dibolehkan oleh syariat, itu adalah nikahul kafirah ghairil kitabiyah, menikahi wanita-wanita kafir atau wanita-wanita musyrik selain wanita-wanita dari ahlu kitab. Jadi ikhwah, ketika ada seseorang menikahi orang lain, maka harus dilihat dari segi agamanya, entah laki-laki ataupun perempuan. Jangan ikhwah menikah gara-gara nafsu, gara-gara syahwat, ataupun menikah gara-gara melihat fisik tampan atau yang lainnya. Akan tetapi ketika seseorang menikahi wanita ataupun sebaliknya, yang pertama dan paling utama itu adalah dilihat dari segi agamanya. Sehingga ketika ada seseorang menikahi wanita dan agamanya bukan dari agama Islam dan bukan dari agama non-samawi, Yahudi ataupun Nasrani, namun agama-agama seperti Buddha, Konghucu ataupun orang-orang Hindu, maka pernikahannya itu tidak dibolehkan. Atau menikahi wanita-wanita musyrik, maka pernikahannya tidak sah dan syariat telah melarangnya. Di antaranya itu adalah firman Allah Ta'ala
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, entah dari agama Hindu, agama Konghucu, ataupun agama-agama Buddha, sebelum mereka itu beriman. Ya, sebelum mereka itu beriman. Sehingga ikhwah, di antara syarat pernikahan itu dianjurkan dua-duanya sama-sama beriman dan sama-sama muslim. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat ke-10. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, dan janganlah kalian berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Jadi ikhwah, dalam dua ayat ini menjelaskan kita enggak boleh menikahi orang-orang musyrik atau menikahi orang-orang yang agamanya non-samawi. Sehingga Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya wanita dan sembelihan orang kafir selain ahlu kitab adalah mereka tidak dibolehkan untuk dinikahi, dan sembelihannya tidak boleh untuk dimakan. Jadi ikhwah, kita enggak boleh menikahi orang-orang musyrik dan enggak boleh memakan sembelihan dari orang-orang musyrik. Contohnya nggih, ketika panjenengan punya tetangga, qadarullah tetangga panjenengan itu agamanya adalah Konghucu ataupun Hindu. Ternyata mereka punya acara dan mereka itu menyembelih hewan sembelihan, entah ayam, entah kambing, entah sapi. Maka jikalau orang musyrik dia menyembelih sembelihan dan kita diberikan hadiah oleh mereka, maka kita enggak boleh menerima dan enggak boleh memakan dari hasil daging sembelihan orang-orang kafir ataupun sembelihan orang-orang musyrik. Karena sembelihan orang-orang musyrik termasuk sembelihan yang tidak halal dan termasuk yang diharamkan dalam syariat agama Islam. Ya, terutama jika panjenengan punya tetangganya qadarullah agamanya Hindu, agamanya Buddha, atau agama itu adalah Konghucu. Ini dikatakan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih, dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah ketika menyembelihnya. Sehingga ikhwah, biasanya nggih, kalau orang musyrik, orang Buddha, orang Hindu, kalau menyembelih hewan itu yang mereka baca apa kira-kira? Apakah baca bismillah? Tidak, karena agamanya mereka bukan Islam. Maka boleh jadi mereka kalau menyembelih itu dengan menyebut nama dewa-dewa atau tuhan-tuhan mereka. Sehingga jikalau kita diberikan sesembelihan dari mereka, kita enggak boleh menerima dan enggak boleh untuk memakan sembelihan dari mereka. Ini ikhwah, jikalau kita dikasih hadiah berupa daging sembelihan, jikalau berasal dari agama atau dari orang-orang yang musyrik, ya, orang musyrik. Jadi orang musyrik nggak boleh dinikahi dan sembelihan mereka nggak boleh untuk dimakan. Akan tetapi ikhwah, jikalau yang menyembelih
dan yang memberikan kita adalah orang-orang ahlu kitab, contohnya Yahudi dan juga Nasrani. Ataupun ketika orang-orang Yahudi ataupun Nasrani dinikahi oleh orang Muslim, maka hukumnya itu dibolehkan. Ya, jadi kalau orang musyrik mutlak nggak boleh dinikahi, sembelihannya itu haram. Tapi jika orang Yahudi dan juga orang Nasrani, maka dibolehkan untuk memakan sembelihan mereka dan boleh untuk menikahi wanita-wanita dari kalangan ahlu kitab. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang kelima. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan atau sembelihan dari orang-orang ahlu kitab, dari Yahudi ataupun Nasrani, itu halal ya untuk kalian, dan sembelihan kalian itu halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Dan dibolehkan, dihalalkan menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang mukmin, dan dibolehkan menikahi wanita-wanita dari golongan ahlu kitab, dari Yahudi ataupun Nasrani. Jadi ikhwah, jika ada orang agama Yahudi dan juga Nasrani, boleh untuk dinikahi dan boleh menerima hadiah berupa daging sembelihan mereka. Ini sebagaimana ikhwah perbuatan yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka menikahi orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Sebagaimana ikhwah pernikahan oleh sahabat yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau menikahi Nailah binti Gharamidah Al-Kalbiyah. Ya, jadi Utsman pernah menikahi wanita namanya Nailah binti Gharamidah Al-Kalbiyah, sedangkan Nailah binti Al-Gharamidah Al-Kalbiyah itu adalah wanita Nasrani. Dan juga yang dikisahkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau juga pernah menikahi wanita dari golongan Yahudi, ya, dari golongan Yahudi. Dan juga dikisahkan dari Jabir bin Abdullah ketika beliau menikahi wanita Yahudi dan juga Nasrani. Sebagaimana beliau mengatakan, kami dulu menikahi mereka pada waktu penaklukan kota Kufah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga ikhwah, para sahabat juga menikahi ahlu kitab. Ini menunjukkan dibolehkan seseorang menikahi ahlu kitab dari golongan Nasrani dan juga Yahudi. Dan juga dibolehkan memakan hasil sembelihan dari golongan mereka, ya, dari golongan mereka. Akan tetapi pertanyaannya, jikalau kita dibolehkan menikahi malam kali ini pranknya Yahudi kita dan juga langsung ke Nasrani, live streamingnya para dan top global dibolehkan 1 kita teman-teman ya. memakan Salah satunya adalah sembelihan orang Bang Yahudi Isi, dan juga yaitu orang top 1 Nasrani, global tigre. pertanyaannya, Kalian bisa lihat ya, rapi ini banget ya, top hanya globalnya pun banyak berlaku banget ini untuk teman-teman ya. Yahudi Nasrani pada zaman Gila. dulu, zaman Dan di sini Nabi, adalah Bang Ahdan ataukah yang gue juga kunjungi live berlaku streamnya. untuk Kalian bisa lihat Nasrani di profil Yahudi beliau pada ya. zaman sekarang. Gila, gigi banget guys. Kira-kira ya, Top global 1 Nathan teman-teman. Let's go. Zaman dulu atau juga bisa berlaku Oke teman-teman, zaman jadi sekarang. di video kali ini gue bakal menyamar ya. Nggih, Jadi ikhwah. seorang master Jadi, ikhwah, gitu.
ulama beda pendapat kayak itu prank tentang orang jago masalah gitu loh. Biar kita ahlul kitab. digendong lah sekali-sekali. Yahudi Nasrani zaman dulu sama zaman sekarang. Ntar kok kayak nggak asing sama Akan tetapi pendapat yang siapa kuat emang Sukijat? sebagaimana pendapat dari Syekhul Islam Sukijat. rahimahullah Nggak semua paham dengan skill bahwasanya dua Melisa dibolehkan kan? Itu menikahi orang Yahudi bukan nggak sama paham sih, tapi Nasrani kayak serba salah guys. dan dibolehkan Oke. memakan sembelihan mereka Di sini kita entah langsung ya. Yahudi Untung masih ada Nasrani trial. pada zaman dulu Untung masih ada ataupun trial gua, pada guys. zaman sekarang. Kalau nggak gitu mungkin gue pakai skin Itu season sama jadinya. saja. Ini sebagaimana Wih, pendapat lawannya dari ada Leomor Syekhul nih, biasanya Islam Leomor. rahimahullah. Carmilla ini nyusahin banget sih. Apa landasannya ikhwah? Ada Kari juga ya. Karena Kari landasannya kenapa gue nggak tahu sih, dibolehkan tapi seorang top menikahi global satu mereka, Nathan ya, entah yang dimana zaman dulu atau selain zaman Nathan juga sekarang. Bang Ahdan Karena nih orang menguasai Yahudi, MM lain cuy. orang Nasrani Kita pada terlihat, zaman teman-teman, ya. sekarang kitabnya sudah dirubah. Tolong buat ini Ya, zaman sekarang. Tapi Aman zaman aja, aman dulu, aja, ada Sukijat, zamannya bro. ketika Nabi masih hidup, kira-kira sudah dirubah atau belum dirubah kitab mereka? Ada Sukijat, Nih, chillax bro, chillax. sama-sama sudah dirubah. Bisa nggak sih guys kita Sehingga sampai ketika 200 pada like di zaman video ini Nabi, biar gue makin semangat lagi buat kitab konten. mereka sudah Makasih banyak dirubah. teman-teman yang udah support Dan gue, semoga Nabi sehat selalu, membolehkan lancar menikahi selalu ahlu rezekinya guys, kitab, amin. maka tandanya di Ya, zaman ini sekarang adalah juga kita masih sambut penggendong handal kita, dibolehkan Bang menikahi Ahdan dan Bang orang-orang Isi. ahlu kitab. Terima kasih semua yang Ini udah nonton hari ini, yang udah mabar, yang udah like, yang firman udah Allah subscribe Ta'ala ya. dalam Al-Quran Kita berikan last game surat yang terbaik ya Al-Bayyinah teman-teman. ayat BTW yang guys, gue juga mau ambil reactionnya Bang Hisi guys. Tapi Bang Hisi lagi nggak on cam. Gue taruh ya Bang Ahdan aja sih. Munfakkina hatta kita ta'tiyahumul parah bayyinah. Ini Orang-orang kafir gila dari bro, kalangan ahlu kitab rusuhnya dan minta juga orang ampun guys. musyrik, Gue baru aja ngejanggal ya, guys. mengatakan bahwa Buset. mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Oh ya, gue mau kenalin ya. Jadi Dan yang di juga grill itu adalah Bang dikuatkan Hisi ya. dalam Dan yang Al-Quran Melisa itu surat Bang Ahdan ya Al-Maidah guys. ayat yang ketiga. Beliau ini top global Ya, 1 ya Al-Maidah teman-teman ya. ayat Gigi nih. ke-73. Laqad kafara Kita nggak boleh alladziina kena skill qalu, satunya. sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha Ada keributan di sana teman-teman. Kita menjauh dulu lah ya, biar nggak coklat nanti guys. Join live-nya para top global ini kita coklat. Aduh, bang, parah. Ya, ini ajarannya orang-orang Nasrani. Mending gue main aman Jadi dulu orang sih. Nasrani kuat itu Mana banyak yang menyembah nonton 3 lagi ya Tuhan. beliau ya. Tuhan Bapa, Aduh. Tuhan Ini apa kalau lagi? buat konten prank Tuhan itu lah, Ibu was-wasnya sama itu Tuhan guys. Anak. Gua coklat Tuhan itu aduh. Bapak di atas langit. Aduh, bukan prank lagi tuh, emang Anak, udah siapa nge-troll tuh namanya? jadinya. Yesus sama Tuhan itu Karena ya namanya emang gua sadar guys. Maria. Gua belum Ini terlalu jago Trinitas juga teman-teman pakai ajarannya Al-Quran. orang-orang Nasrani. Dan Allah mengatakan dalam firman-Nya, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Trinitas. Mas kuda, Wa kuda, ma lari min bang. ilahin illa ilahun wahidun. Padahal tidak ada Jadi yang malam ini sesembahan tuh yang gua berat disembah memang kecuali tujuannya hanya buat Allah, join hanya ke Tuhan yang Top global esa. sih ya, biar ya Sehingga ini sudah kita ada main-main perubahan inilah teman-teman ya, Alkitab sekali-sekali dalam ya. ajarannya ketika Orang zaman jago Nabi guys. dan ketika zaman sekarang Gila itu. juga sama ada perubahan, tetap Buset, Bang mereka Isi, Bang itu Isi. dinamakan Woi, Bang Isi, ahlu wes. dan Gigi, boleh gigi. untuk dinikahi Sikat aja sih ini. dan boleh berani untuk nih guys kalau dimakan sendiri. Kalau sendiri. akan tetapi Pas, kuat nice. ulama memberikan Bantu Sukijat, ya? persyaratan boleh seseorang memakan GG, bro. sembelihan orang ahlu kitab Boleh ya, Sukijat ya. jikalau Emang dapat memenuhi tetap aja udah bersyukur. persyaratan yang Boleh disebutkan banget, boleh banget. oleh para ulama. BTW waktu gua Yang pertama subscriber itu, gua masih kecil ya. Jikalau Kalau nggak salah cara 20 ribuan menyembelihnya dah. seperti Gua kontak sembelihan Bang Hisi orang-orang waktu itu muslim. Contohnya top global ya, 1 Tigril ya. orang muslim Dan gua di ketika apa namanya menyembelih diajak main itu gitu sama diapakan Bang Hisi ikhwah. guys. Itu gua udah leher pernah hewannya bikin di konten sih bareng beliau. Tapi gorok dannya atau belum. diapakan namanya teman-teman. disembelih. Ya, jikalau mereka punya ayam, punya kambing, tapi nggak disembelih, namun oleh mereka dicekik, ya dicekik. Itu ada ikhwah. Saya punya tetangga ikhwah.
orang Hindu, Hindu atau Nasrani ya, Hindu kayaknya. Lah dia itu gemar memakan anjing. Lah ketika dia itu menyembelih anjing, nggak disembelih lehernya, tapi tali diikat di leher dan bro. Ya kan? Oleh Kicet dianya. nih bro. Lah kata dia, kenapa menyembelih dengan tali cekik? Tebas. Wah. Itu katanya lebih Gila, enak kalau ketemu dagingnya Leomord itu dan memang nggak lebih boleh sekarat lezat. gitu guys. Nah, itu. Kalau nggak salah dia Sehingga pasifnya jika kalau kita ada orang sekarat Nasrani, orang Yahudi dia muncul vertikal gitu menyembelih teman-teman. dengan tali cekik itu Gokil menjadi lah tuh. haram dan tidak Kita halal berharap sama untuk Bang Adan lah ya. dikonsumsi. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ketika Sumpah menyembelih guys, ini itu harus mengucapkan asma Allah. Sumpah guys, ini Harus apa ya? mengucapkan asma Gue belum bisa Allah. mengimbangi kayaknya guys dari Ini sesi sebagaimana gameplaynya teman-teman top global ini guys. Ayat yang tadi saya baca, Sudah, kita usahakan yang terbaik ya, guys, ya. mimma lam yudkarismullah alaihi. Tadi kaget juga dia Dan melihat aku janganlah master. kalian memakan hewan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Farming ya, seperti biasa farming Ini guys, yang farming. kedua, Kalau nggak harus farming nanti susah guys. mengucapkan nama Kita atau harus bersihkan semua nih. asma Walaupun Allah. kita mainnya sama top global yang Dan udah yang pasti ketiga, menggendong ya. dibolehkan memakan makanan penyembelihan. mesti tetap Lalu farming, kita, guys, biar nggak coklat, guys. Jikalau daging yang disembelih ketika Was-was juga gua dimasak main ini. nggak campur sama barang-barang yang diharamkan oleh syariat. Tunggu di Contohnya sini. bagaimana Tunggu di sini. kuah? Biarin dia yang keluar Contohnya guys. seperti Siapa yang lebih mereka sabar dia memasak. menang cuy. Apa nih? Opor Oke, zona atau memasak maginya jangan kasih rawon. deket-deket. oleh Langsung mereka kita join ke sini, dicampur guys. sama apa? Mungkin daging babi. Tebas. daging babi. Nice. Satu lagi. Maka jika oleh kurang sama damage nih, daging kurang damage babi, nih. Oke, pulang dulu nggak sih, Bang? hukumnya Bang, tidak dibolehkan. Pulang dulu bang. Ini kuah Wits. 3 syarat seseorang boleh memakan sembelihan orang Yahudi Nasrani jikalau ketiga itu Nah, gitu loh His, masuk guys. apa ya kuah? Elok. Dipenuhi. Handphone mahal. Dipenuhi. mahal. Namun jika Barat salah satu akai tidak ya. terpenuhi, Barat akai di maka Google. hukumnya nggak boleh untuk kita makan. Ini jika sembelihannya memenuhi 3 Tidak. syarat. Akan tetapi ini khusus makanan hewan sembelihan. Mati nih. Namun jika kita dikasih Nah, dua lagi hadiah deh. dan Sabar ada hadiahnya bukan berupa sembelihan, 2, contohnya 3, mereka Bang. memasak kue 3. atau memasak apa? Wah, Pak? beneran ini Mungkin revolusi 2000. ikan-ikan Gila, laut guys. ataupun Masih memasak dimajuin yang bro. tidak Itu disembelih. gameplay mereka itu Ya, contohnya apa ya, Pak? yang perlu kita tiru Sayuran. teman-teman. Bagus banget Maka loh boleh gameplaynya nggak guys. kita memakan Kayak udah dari terbiasa hasil gitu. hadiah Selain itu dari juga gue mereka? lihat chemistry-nya itu bagus banget guys. Boleh nggak? ya. Jenengan kira-kira punya nggak tetangga? Nah, ini kalau misalnya non teman-teman muslim? ada yang kenal sama Bang Stanley, Ada. ayo berusaha Dan ya. pernah nggak ngasih hadiah kepada Ini panjenengan? mereka ini timnya guys. Pernah nggak? Nah, Aduh. kalau mereka ngasih hadiah kepada Keluar dari situ panjenengan, ya, oh, bukan gila, bro. berupa Terus ikan sih, hasil guys. pembelian, Aduh. jenengan terima atau jenengan Wah, tolak. guys. Gila, asal udah sekarat tuh Leomord main pasifnya Hah? bro. Terima buatan? Lah, dilihat Buset. Ini momennya mah gua momennya. nge-troll nih ke Ya, live streamnya Bang dia Ardan nih momennya. guys. Jika mereka memberikan Gendong hadiah asli. dalam acara momen Gigi banget, gigi, merayakan gigi. hari raya mereka, kita nggak boleh nerima. Ntar lu nggak sih? Seperti hari raya mereka itu apa? Bang Isi, Natal Bang Isi sama ke apa? atas guys. Kalau orang Yahudi itu apa? Agama hari rayanya? Oh, dia ngambil buff Itu gua. ketika momen hari raya mereka, Katanya di sini. kita nggak boleh menerima. Intinya objektif. Kenapa ya kok nggak menerima? Kita nggak bisa Karena bantu jikalau buat kita gendong nih menerima kayaknya. hadiah Kita mereka bantunya dalam objektif raya guys. memeriahkan Jangan miss. hari raya mereka, Nice. itu sama saja Pasif kita ke ridho sini. dan sama saja Bro. kita Udah lah, merelakan nggak bisa aku bantu tuh, mereka Bang. Maaf banget, Bang. beragama bukan agama Sabar Islam. dulu. Spill emblem. Jadi Pakai kalau factor dalam nih. hari raya mereka kita Pakai factor, tolak. attack speed, tenacity. Namun jikalau Sama tidak ada ini, momen hari kuantum. raya, hanya sekedar ngasih Ya hadiah setidaknya gara-gara usaha buat tetangga, dapetin turtle lah ya, biar maka Bang hukumnya Adannya ada boleh shield untuk di atas ya. diterima. Itu boleh. Mantap banget. Ini sebagaimana guys. kuah
Nih kisahnya guys ya, kalau Nabi kalian ini ya, SAW kalau kalian mau ketika main beliau ya, diundang punya makan pengalaman oleh main sama wanita top Yahudi, global 1, beliau gua sangat memenuhi undangannya rekomendasi dan guys buat beliau main sama Bang memakan Ahdan sama Bang hidangan Isi yang nih teman-teman. dihidangkan oleh orang Apalagi ada Bang Yahudi. Stanley tuh, wah Ini ikhwah. itu Dan memang ini berlaku ikhwah, gokil sih nggak guys, mereka boleh itu guys. menikahi Gue sangat wanita sarankan ahlu sih, kitab. sekali-sekali join aja guys, biar Jika, kalian ya, pernah main gitu sama top jika global 1, kalian punya yang pengalaman gitu, kalian bisa lihat makronya. ahlu kitab, perempuannya Buset, muslim, gitu itu nggak boleh. nggak sih? Ya. Salah tepas gua. Jika Sorry, tap perempuannya muslimah, Nah, laki-lakinya ahlu Nah, kitab, dapat dua ya. mutlak hukumnya nggak Udah, itu boleh pulang nggak sih, untuk Bang? menikahkan mereka Bang berdua, Isi pulang nggak kita, Bang. boleh. Nice Ya, banget. itu nggak boleh. Sukijat, mahal Sukijat. Tapi jika tolong laki-lakinya gua. muslim, perempuannya bisa ahlu ya? kitab, itu boleh. Belakangan diobok-obok Ya, guys. yang boleh laki-lakinya muslim, perempuannya ahlu kitab, itu boleh. Tapi jika kebalikannya, laki-lakinya ahlu kitab dan perempuannya itu adalah muslimah, ada maka kolam hukumnya ya? nggak boleh Coba untuk tested damage. Oh, menikahinya. nggak bisa. Gua harus beli Malefic ntar. Ya. Pulang dulu. Ini sebagaimana Itu firman Bang Allah Ura, Ta'ala sama dalam bayarin. Al-Quran Pulang Bang. surat Udah Bang. Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. gas nih itu, guys. Lahunna hillul lahum wa lahum Mending so sih kayaknya. yahilluna lahun. Didapat ya? Tidaklah pulang. mereka wanita mukminah halal untuk laki-laki musyrik, dan tidaklah laki musyrik halal untuk wanita mukminah. Beli ini dulu Jadi silver lah ya. kalau yang laki-laki itu ahlu kitab atau laki-lakinya adalah musyrik, nggak boleh menikahi wanita muslimah. Set. Tapi jika kebalikannya, Tebas, laki-lakinya tebas. itu adalah muslim, Tebas. perempuannya ahlu kitab, Tebas. maka itu Nah, ikhwan, itu hukum dia, itu guys. dibolehkan. Langsung lor kah? Retri gua, Ya. aduh kebiasaan Contohnya banget gua pakai apa ya? retri saat-saat kayak gitu guys, Antum buat ngurangin damage-nya si memiliki Viper lawan. calon, Aduh, ini tuh apa? ini teman-teman ya, Wanita kalau bisa ahlu sih kitab. jangan ikutin Itu gua boleh teman-teman, kok ini untuk salah sih dinikahi. guys. Tapi yang Karena paling menurut utama gua ya ikhwan, kita harus ketika lihat-lihat tuh menikah kalau mau ahlu pakai retri kitab, guys. itu apa ikhwan? Ini aja gua ngebuff Yang dulu paling nih utama, biar cooldown diajak retri ya nggak masuk kelamaan. Islam. Kenapa ya Bang? Harus diajak masuk Islam. Dikhawatirkan kalau kita menikah Siapa nih ahlu guys yang kitab, sering ke live-nya Bang si Ahdan sama Bang perempuan Isi guys, masih komen ya. agama Yahudi sama Nasrani, dan kita memiliki anak, maka boleh jadi Retri, please, anak jangan, kita jangan akan gagal, please. ikut agama Ya kan? ibunya, Dapat bukan lagi guys. agama Intinya bapaknya. objektif ya, kalau nggak bisa Karena bantu-bantu anak itu kill. biasanya lebih dekat Oke lah, dengan objektif ibu lah, objektif lah. daripada dari bapak. Oke, masukin aja Sehingga nih. itu sama ikhwah, Kita bantu Bang Ahdan. jikalau Nice. laki-lakinya Kelas, muslim Bang. menikahi kitab, Satu lagi. kalau bisa Minyak. Diam. dimasukkan ke dalam Oh, agama Yaudah, kita Islam. sikat dulu daripada kabur ya. Nah, Nanti darahnya nambah lagi. terus baca lagi. Trinity biasa guys. Waduh, wah kelas, dapat banget. Ini Uranusnya nih, buset dah. Mantap. Nah, muncrat semuanya bro. Kasih tahu dah dan. Let's go. Maniak lagi. Sukijat. Kalau itu nggak apa-apa Sukijat. Nggak apa-apa, ambil aja kalau itu dah. Nggak bisa aku, nggak bisa. Nggak bisa lagi aku. Terus Cara halang tembok. Wow. Oke. Bab dulu balik. Oh ya, buat teman-teman yang baru mengenal Bang Ahdan sama Bang Hisi ya, nanti bisa cek di deskripsi guys. Gua taruh linknya. Tebas. Wah, kalau gua solo lawan Leo menang gua guys. Waduh, sorry bang, sorry banget bang. Miskalkulasi guys. Gila, grogi gua main guys. Berantem ya. Wah. Itu nice try ya. Sok kuat nih orang. Udah, kita hati-hati Sapit Cecilian. Sapit gua.
kena semua. Serot. Itu loh enaknya main Melissa, satisfyingnya di situ, itu letak satisfyingnya guys. Aduh. Tadi gue kiranya dia solo teman-teman, lagi farming sendiri gitu. Ternyata ada temannya 2 orang. Hajar lah. Ntar gue minum air dulu guys. Buset ya, dibantai bro. Wah itu sih di end sih kayaknya itu. 10 guys, 10 satu. Wah buset. Aduh mati dong gua. Jangan dong. Ini kalau misalkan kalian lagi push MMR ya, Kemudian nih, terus ada kalian suatu apa namanya kasus, pengen jika mabar ada gitu, orang tapi nggak ada kafir, tim yang pas. ada orang musyrik, Ini cocok sih dia sudah kayaknya. menikah. Kayaknya cocok ya kayak gitu ya. Maksudnya join kemudian live mereka laptop habis itu global mengalah. gitu, kita main gitu kan ya. Kira-kira kuat Kan bisa gitu, seru sih itu. harus diulang Ada ide sih kayak gitu. Kalau misalkan temen gue lagi off ya, terus dikit lagi ke global gitu. Nah itu cocok banget sih kayaknya join live stream kayak gini. Ada orang kafir, orang musyrik. Tapi ya kita sebagai Dia itu viewer dulunya VIP agamanya jangan mengharap bukan selalu muslim. win, karena ini kan bukan jasa Kemudian dia gendong guys. kedua-duanya masuk Islam. Kalau misalkan mau Ketika dia jasa sudah masuk gendong Islam, yang kalau kira-kira misalkan kalah angkat dikembaliin pernikahannya startnya itu perlu diulang jasa atau gendong nggak perlu namanya diulang? teman-teman ya. Hah? Nah, Untung-untung. ini. Jadi Di NK. gua Buset, kalau ini mereka ini nggak pernah pasangan mundur suami guys. Ini istri, masalahnya gameplay gue itu belum bukan muslim, terbiasa teman-teman. terus dia masuk Itu di Islam depan terus bro. dan dua-duanya itu Kita muslim sih maju dan dikit pun lawannya guys. dua-duanya adalah Islam, maka ketika Gampang masuk lagi. Islam nggak perlu diulang Wah angkatnya. 1 ya. Ya, nggak perlu diulang angkatnya. Kenapa nggak perlu diulang angkatnya? Cocok. Dikarenakan pada zaman Ini ada mau Nabi maju, end dong. Sallallahu Alaihi Wasallam banyak End dong, ada yang mau sahabat maju. yang Mati dulunya kalau kiri ini, musyrik, Wah, dulunya kafir, lalu masuk nggak Islam. boleh pulang ya. Dan Nabi Let's Sallallahu go. Alaihi Wasallam tidak memerintahkan mereka bagus. untuk mengulangi akad. Terlalu nyaman Ya, teman-teman nggak Melisa mengulangi ya. akad. Tandanya apa ya kawan? Tandanya pernikahannya Terlalu nyaman, tetap terlalu sah enak. walaupun mereka Wah gila sudah sih, ini masuk prank yang agama benar-benar Islam. membuat gue bahagia Dan teman-teman Nabi ya. nggak memperintahkan mengulangi, tandanya nggak Gila, perlu ini kalau untuk kayak gini mah diulang. gue pakai akun utama aja nggak sih Ya, guys? nggak Ini diulang. auto nambah ini star gue Ini guys. sebagaimana Wah pendapat dari GM ya. Al-Imam Thank Ibnu you guys for Qudamah watching. Next kita prank rahimahullah, streamer siapa? Kalian bisa bahwasanya tulis di kolom pernikahan komentar. orang kafir So thank you for hukumnya watching guys. adalah Makasih sah. dukungannya. Wish. Dan ketika mereka Indonesia. masuk Islam, See you on hukumnya the next tetap video, sah guys. dan nggak perlu untuk diulangi kedua kalinya. Ini jikalau dua-duanya itu masuk Islam dan dua-duanya itu Muslim, ya. Akan tetapi kasus kedua, jika yang masuk Islam itu hanya perempuannya, hanya istrinya saja. Contohnya, ada pasangan suami istri, agamanya Nasrani. Alhamdulillah, istrinya dapat hidayah, istrinya masuk Islam, dan suaminya tetap agamanya Nasrani. Kira-kira jikalau si istri masuk Islam, laki-laki agama Nasrani, kira-kira bagaimana status pernikahannya? Tetap sah atau enggak sah? Tak ulangi lagi. Kalau suaminya itu Nasrani, perempuannya itu mu'alaf, masuk Islam, ya, laki-lakinya Nasrani, perempuannya mu'alaf masuk Islam, maka bagaimana status pernikahannya? Tetap sah atau enggak? Maka pernikahannya tidak sah, otomatis pernikahannya jatuh talak dan pernikahannya itu batal. Ya, batal. Jikalau si perempuan masuk Islam, laki-lakinya tidak masuk Islam, otomatis pernikahannya batal.
Sehingga jikalau mereka tetap masih berhubungan suami istri, tandanya mereka berzina. Kenapa tidak sah? Dikarenakan wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki kafir, tidak halal untuk laki-laki musyrik. Sehingga jikalau perempuan muslimah menikahi laki-laki musyrik dan juga kafir, pernikahannya tidak sah dan pernikahannya itu batal. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang tadi saya bacakan. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kalian menikahi laki-laki kafir atau laki-laki musyrik ya sampai laki-lakinya itu beriman. Ya, sampai laki-lakinya itu beriman. Sehingga ikhwah, jika laki-lakinya kafir, wanitanya muslim, maka pernikahannya batal dan mereka tidak sah untuk berhubungan pasangan suami istri. Jelas ya? Kondisi kedua. Kondisi pertama tadi gimana? Sama-sama Islam. Kondisi kedua apa? Istri Islam, laki-lakinya kafir, maka hukumnya nggak sah. Kondisi yang ketiga, kebalikannya ikhwah, jika sang suami itu muslim atau mu'alaf, sedangkan perempuannya tetap kafir dari golongan Yahudi Nasrani, maka pernikahannya bagaimana statusnya? Kalau laki-lakinya mu'alaf, perempuannya tetap kafir golongan Yahudi sama Nasrani, bagaimana status pernikahannya? Sah mboten? Sah. Ya sah. Ya sah. Karena laki-laki muslim boleh menikahi wanita Yahudi dan juga Nasrani. Yang enggak boleh itu adalah jikalau laki-laki muslim menikahi orang-orang musyrik, agamanya bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi agama itu adalah Konghucu, Hindu ataupun yang lainnya. Jelas nih insyaallah? Insyaallah. Yang terakhir ikhwah, poin yang ke-8 Pak Romi. Poin yang ke-8, menikahi mahram atau wanita yang haram dinikahi. Poin A, kelompok wanita yang haram dinikahi selamanya. Nomor 1, adapun wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya adalah ibu dan nenek secara mutlak dan jalur ke atasnya, anak perempuannya dan jalur ke bawahnya, cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan dan jalur ke bawahnya, saudara perempuan secara mutlak, juga anak perempuan dari saudara perempuannya, anak perempuan dari saudara laki-lakinya dan jalur ke bawahnya, bibi dari jalur bapak secara mutlak dan jalur ke atasnya, bibi dari jalur ibu secara mutlak dan jalur ke atasnya, anak perempuan dari saudara laki-laki secara mutlak, anak perempuan dari laki-lakinya, anak perempuan dari anak perempuannya dan jalur ke bawahnya. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 23 yang artinya, diharapkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Poin 2, wanita yang haram dinikahi karena pernikahan. Adapun wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab pernikahan adalah istri bapak dan istri kakek serta jalur ke atasnya. Nah, cukup Pak Romi.
Habis nggih. Nah, sebelum ikhwah kita tutup, saya punya soal. Ini PR nggih. PR-nya ini 1 bulan penuh ya, lebih kayaknya. Ya sampai Syawal insyaallah PR-nya. Tadi dikatakan seseorang nggak boleh menikahi orang yang satu mahram. Ya, orang yang satu mahram itu nggak boleh dinikahi. Akan tetapi tradisi kita atau tradisi khususnya orang-orang Jawa itu biasa nggih bagi mereka itu sing jenenge misanan atau apa ya misanan itu sepupu, bagi mereka itu adalah termasuk saudara, nggih mboten? Termasuk. Dan bagi mereka sepupu ketika hari raya boleh untuk jabat tangan. PR panjenengan, bagaimana hukumnya menikahi sepupu termasuk mahram atau tidak? Nanti kita jelaskan insyaallah setelah Syawal. Gitu nggih. Nah, sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.